Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikri Hairil. Saya di sini dari mahasiswa STI IGC Business School Bogor, yang mana saya di sini baru semester 4, tepatnya saya mengambil jurusan D3 Pemasaran. Nah, di sini saya akan sedikit membawakan materi tentang bagaimana cara melakukan presentasi yang memukau. Nah, teman-teman di sini saya minta kesediaan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari saya. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Di sini kita langsung saja tanpa memperbanyak waktu kita untuk ngobrolin sharing dan sebagainya. Kita di sini langsung saja intinya itu ke materi kita, yang mana untuk materinya itu cara melakukan presentasi yang memukau. Ya, teman-teman, kalau misalkan kita di sini ditunjuk untuk menjadi seorang presentasi, bagaimana caranya di sini kita harus bisa memukau audiens. Bagaimanapun caranya, apapun itu kondisinya, kita harus bisa yang namanya memukau di depan para audiens kita. Nah, di sini nama saya di sini tepatnya Fikri Hairil. Saya di sini juga teman-teman baru berusia mau 20 tahun. Nah, alhamdulillah saya juga sudah bekerja juga ya, teman-teman. Nah, di sini langsung saja kepada intinya. Di sini ngomong-ngomong soal presentasi, pastinya kita tidak luput dari yang namanya komunikasi. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan kalian di sini presentasi tapi kalian tidak bisa komunikasi, percuma juga, teman-teman. Nah, di sini komunikasi apa sih, Kak? Komunikasi itu adalah intinya kayak gini, teman-teman. Komunikasi itu adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk saling bersilaturahmi. Kalau misalkan itu menurut saya. Tapi kalau misalkan pendapat kalian, menurut teman-teman semuanya, apapun itu, ya silakan aja. Itu sah saja ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya cara komunikasi yang efektif. Yang pertama itu bersikap ramah dan sopan. Gini, teman-teman, kalau misalkan Anda di sini, misalkan ditunjuk oleh bos Anda ataupun pimpinan Anda untuk berkomunikasi ataupun untuk berpresentasi, bagaimana caranya? Anda di sini harus bersikap ramah dan penuh sopan. Gimana, Kak, kalau misalkan kita nanti pas melakukan presentasi ternyata kita gak ramah dan gak sopan, kurang lebih nantinya presentasi itu akan gagal ya, teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya juga di sini ada yang namanya hindari kata-kata yang rumit. Jadi usahakan ketika Anda di sini membawakan sebuah presentasi, itu harus yang namanya itu hindari kata-kata yang rumit. Karena apa? Karena pertama, satu, teman-teman, kalau misalkan kita membawakan sebuah presentasi tapi kita berbicaranya itu terlalu rumit, itu pertama kita juga akan bingung, yang kedua audiens juga pasti berpikiran, wah, ini si kakak gimana ya, presentasinya kok gini amat dan sebagainya, kok ini gak nyambung ya, kok ini susah banget buat dimengerti ya. Makanya hindarilah kata-kata yang rumit. Nah, yang selanjutnya itu ada tetap tenang walau dalam kondisi yang stres. Misalkan Anda di sini bekerja dalam suatu perusahaan, ternyata pimpinan Anda hari ini mendadak menyuruh Anda untuk melakukan presentasi di perusahaan A. Otomatis karena kita mendadak, pastinya kita juga akan mengalami kondisi yang stres. Nah, tapi kalau misalkan seorang presenter yang baik itu harus bisa memanage kasarnya. Bagaimana caranya? Saya harus bisa tetap konsisten kepada saya nantinya harus presentasi dan menyampaikan suatu yang saya punya kepada para audiens. Nah, selanjutnya bersikap rendah hati dan memaafkan. Jadi, teman-teman, kalau misalkan Anda di sini ada audiens yang kasarnya itu kurang baik kepada teman-teman, tolong jangan sekali-sekali kita di sini memarahi mereka dengan menghina-hina mereka. Itu tidak boleh, teman-teman. Tapi kita di sini tetap selaku rendah hati, dan kalau misalkan ada audiens yang bilang gini gitu kepada kita, itu kita harapkan untuk saling memaafkan saja, teman-teman, seperti itu. Nah, yang selanjutnya juga hindari bahasa yang merendahkan. Jadi kita juga selaku presentasi ataupun seorang presentasi, gimana, Kak, kalau misalkan kita di sini yang merendahkan orang lain? Wah, itu tidak boleh, teman-teman. Karena apa? Karena kita di sini selaku presenter ataupun seorang presentasi, bagaimana caranya kita tidak boleh saling merendahkan. Kita itu dituntut untuk jadi panutan, gitu, teman-teman. Nah, gimana, Kak, kalau misalkan saya nih mungkin komunikasi saya ataupun presentasi saya gagal, gimana? Apakah itu tidak ada harapan ataupun gimana? Ini, teman-teman, saya ada kutipan bagi teman-teman semuanya. Gagal itu urusan nanti, teman-teman. Yang penting kita berani untuk mencoba dan terus mencoba. Tuhan tidak mengharuskan kita untuk sukses. Tuhan hanya mengharapkan kita untuk mencoba. Mencoba itu lebih baik daripada kita tidak mencoba. Nah, selanjutnya kita next saja di sini.
berhubung dengan presentasi, pastinya kita tidak luput dari yang namanya komunikasi. Nah, di sini ada what, where, who, why, when, dan how. Nah, di sini yang menjadi akar permasalahan yang hari ini akan saya bahas adalah tentang how, yaitu bagaimana. Pastinya Anda sekolah dari SD sampai sekarang ini pastinya mengenal apa itu dari 5W plus 1A. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang how, bagaimana. Di sini terdapat bagaimana melakukan persiapan dasar. Jadi, kalau misalkan kita menjadi seorang presenter, bagaimana caranya kita harus melakukan persiapan dasar terlebih dahulu. Nah, di sini untuk persiapan dasar suatu presentasi yang baik wajib memiliki waktu dan pertemuan presentasi, karena jika ini tidak direncanakan maka tidak akan mencapai suatu keberhasilan. Misalkan teman-teman di sini disuruh melakukan presentasi tapi kalian di sini tidak mempunyai waktu yang sebaik mungkin buat yang namanya itu mempersiapkan presentasi teman-teman, maka bisa dipastikan teman-teman di sini walaupun presentasi tapi teman-teman di sini hanya presentasi saja, tidak hanya ataupun tidak untuk memperbanyak yang namanya relasi kalian, ingin memberikan ilmu kalian kepada teman-temannya di sini ataupun apa. Karena apa? Karena niat kalian itu di sini cuma hanya presentasi, tapi niatkan ketika Anda presentasi, niatkan dengan hati kalian yang ikhlas. Biar apa? Biar apa yang nanti kalian sampaikan, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian nantikan, apa yang kalian inginkan nantinya dapat tercapai gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya juga di sini kita akan menyusun struktur presentasi. Kak, gimana sih Kak menyusun struktur presentasi yang baik itu? Nah, pertama, kalau misalkan kalian pengen tahu di sini untuk struktur presentasi itu kita ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama, itu ada pembuka. Pembuka itu adalah kunci berhasilnya suatu presentasi. Pembukaan yang baik adalah kunci sebuah presentasi yang berhasil. Gunakan pembukaan yang kuat dan mampu mengajak audiens terlibat secara emosional. Jadi kalau misalkan kita nih, pas waktu-waktu pembukaan itu, kita gak jelas dan sebagainya, itu kita juga sangat bingung sekali, teman-teman. Karena apa? Karena bisa bingung kenapa? Karena gini, teman-teman. Karena Anda di sini membuka suatu presentasi, Anda di sini kurang yang namanya membuka diri kalian sehingga audiens itu merasa kalian itu apa sih ini ngomong apa dan sebagainya. Nah, gitu teman-teman. Nah, di sini hidup itu sebenarnya sih simpel ya, teman-teman. Kalau misalkan kita pengen menjadi seorang presentasi, hidup itu simpel, gak usah dibawa ribet. Hidup itu seperti komedi, jangan terlalu baper. Yang penting kita tetap ketawa, gitu teman-teman. Nah, di sini juga selanjutnya ada isi. Isi itu pada awal presentasi berikan terlebih dahulu gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas. Jelaskan kondisi saat ini dan membuat audiens merasa apa yang dibahas adalah permasalahan mereka yang harus diselesaikan. Jadi kalau misalkan kalian di sini ingin menjadikan audiens itu sebagai ajang untuk memperoleh ilmu dan sebagainya, ataupun mendapatkan ilmu ataupun sharing. Nah, di sini pastikan kalau misalkan kalian ditunjuk untuk menjadi seorang presentasi, pastikan slide yang Anda bawa itu sesuai apa yang mereka butuhkan. Misalkan audiens di sini membutuhkan presentasi itu tentang penanggulangan bencana. Ya, bagaimana caranya? Anda harus bisa meracik si presentasi itu untuk lebih terarah ke bencana tersebut. Biar apa? Biar nantinya mereka itu merasa dapat mendapatkan ilmu baru. Karena apa? Karena kalian sharing tersebut kepada para audiens yang terkena bencana seperti teman-teman. Nah, di sini ada juga penutup. Penutup itu beri audiens suatu untuk dibawa pulang. Nah, di sini misalkan Anda ketika menjadi seorang presenter, ketika Anda sudah beres presentasi, ketika Anda sudah beres yang namanya membawakan sebuah pembawaan kalian yang sangat luar biasa sekali, kalian di sini saran saya untuk memberikan sesuatu untuk dibawa pulang. Misalkan kalian di sini membawakan sebuah door prize, kalian di sini membawakan sebuah gimmick dan sebagainya, ataupun kalian di sini memberikan nomor telepon WhatsApp kalian kepada teman-temannya ataupun kepada para audiensnya. Karena apa? Karena saya juga pengalaman saya dulu, saya waktu seminar ketika si pembicara itu memberikan nomor telepon, langsung saya save. Setidaknya itu ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Dan kalau misalkan untuk sesuatu yang dibawa pulang, misalkan dengan kata-kata
kita. Biar apa? Biar nanti mereka juga teringat-ingat sama kita dan kata-kata kita. Gitu ya teman-teman. Hidup itu singkat teman-teman, maka jangan digunakan untuk maksiat. Lebih baik banyaklah bertaubat agar menjadi manusia yang bermanfaat dan menjadi hamba yang taat seperti teman-teman. Yang penting kita terus yang namanya itu mencoba walaupun gagal itu tidak masalah ya teman-teman. Nah, di sini tentang menyusun presentasi, sekarang kita membangun antusias dan pasien. Nah, gini ya teman-teman, kalau misalkan Anda di sini misalkan ditunjuk untuk melakukan presentasi, Andanya di sini tidak antusias, gimana Kak? Apakah di sini si audiens juga akan ikut tidak antusias apa bagaimana? Ya otomatis di sini kita bisa pastikan seorang presenter itu merupakan seorang leader. Kalau misalkan leadernya tidak yang namanya semangat ataupun tidak antusias, maka si audiens juga tidak bakal antusias. Tapi kalau misalkan kitanya antusias, kitanya membawakan dengan penuh semangat, pastinya juga si audiens itu merasa semangat juga teman-teman. Nah, di sini berhubungan dengan antusias, seorang yang antusias akan terasa energik, bersemangat, dan tertarik pada suatu bidang dan kegiatan. Ya, itu ya teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita antusias, pastinya akan ada energi positif bagi kita semuanya. Nah, di sini untuk manfaat antusias juga yang pertama ada satu, pekerjaan berat terasa menyenangkan. Walaupun kita di sini mempunyai beban yang berat karena kita di sini mendadak yang namanya itu disuruh presentasi, tapi dengan kita melakukannya itu secara menyenangkan ataupun secara antusias, pastinya semuanya itu akan terlihat lebih mudah ataupun tidak akan ada yang namanya tekanan dalam batin kita. Yang selanjutnya, ini dapat membuat orang lain antusias juga, teman-teman. Nah, kalau misalkan seorang leadernya antusias, seorang leadernya bersemangat, seorang leadernya penuh jiwa pemimpinan yang bagus, yang kuat, dan sebagainya, pastinya si audiens juga akan mengikuti leadernya. Biar apa? Biar setidaknya audiens juga bisa seperti leadernya. Yang selanjutnya, di sini, kalau misalkan kalian membawakan sebuah presentasi, pastikan tidak monoton. Misalkan teman-teman di sini memberikan ice breaking dan sebagainya, biar apa? Biar nantinya mereka tidak jenuh. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman. Karena apa? Karena saya yakin kalau misalkan di sini teman-teman di sini ikut yang namanya seminar dan sebagainya, kalau misalkan pembicara terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, pastinya itu akan membuat audiens itu merasa bosan seperti teman-teman. Nah, selanjutnya juga di sini ada yang namanya passion. Passion ini adalah energi atau kekuatan didasari oleh rasa cinta dalam melakukan sesuatu. Nah, di antaranya di sini untuk passion kita singkat saja ada interest ataupun menemukan ketertarikan. Jadi pastikan ketika kalian di sini membawakan sebuah presentasi, di sini temukanlah ketertarikan seorang audiens juga ataupun berbagai audiens. Misalkan audiens ini pengen gini, ya udah kita berusaha untuk menjiwai mereka. Biar apa? Biar nanti apa yang kita sampaikan, apa yang kita harapkan, apa yang kalian inginkan nantinya juga kita bisa tersampaikan kepada mereka ya teman-teman. Yang selanjutnya kita juga harus wajib practice ataupun latihan keras. Jadi sebelum kita memulai presentasi, kita juga harus latihan. Kalau misalkan teman-teman gak ada latihan, walaupun mendadak, tapi kalian di sini merasa sok bisa, itu fatal teman-teman. Karena apa? Karena kalian di sini sudah merasa sok bisa, pasti akan ada yang namanya akibatnya. Karena apa? Karena kalian sudah menyalahkan takdir Tuhan, yaitu menyombongkan diri kalian seperti teman-teman. Nah, yang selanjutnya juga itu ada yang namanya purpose, temukan alasanmu kenapa di sini Anda memilih topik tersebut. Ya, pastinya di sini Anda lah yang akan mengetahuinya. Bagaimanapun itu, suatu informasi ataupun suatu media yang kalian ambil untuk disampaikan kepada audiens itu merupakan media yang paling terbaik buat teman-teman semuanya. Yang selanjutnya itu ada yang namanya hope, yaitu pengharapan. Harapan kalian adalah ketika menjadi seorang presenter ataupun harapan audiens ketika mendengarkan dari seorang presentasi itu merupakan sesuatu pengharapan yang harus kalian capai bersama. Karena apa? Fungsinya seorang presenter adalah memberikan ilmu kepada audiens, yang mana audiens juga dapat memberikan ilmu tersebut kepada orang lain, sehingga itu nantinya dapat menjadi amal jariah bagi kita semuanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga di sini
ada ciri-ciri slide yang baik. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini membuat presentasi, pastikan slide kalian juga sangat baik ya teman-teman. Pertama, satu slide adalah satu pesan. Jadi kalau misalkan Anda membuat presentasi, pastikan di sini Anda tidak banyak slide. Maaf, bukan tidak banyak slide, tapi di sini satu slide, teman-teman di sini hanya satu pesan saja. Jangan terlalu banyak pesan ini, pesan itu. Karena apa? Karena itu akan membingungkan si audiens itu, teman-teman. Yang selanjutnya itu ada sederhana. Buatlah sederhana. Hidup itu gak usah dibawa simpel. Maaf, hidup itu gak harus dibawa ribet, teman-teman. Tapi hidup itu harus dibawa sederhana ataupun simpel gitu, teman-teman. Yang selanjutnya juga perkuat penjelasan, bukan mengulang pesan-pesannya. Jadi kalau misalkan teman-teman membawakan sebuah presentasi, saya harapkan untuk memperkuat penjelasannya, bukan mengulang-ulang terus pesannya. Boleh mengulang-ulang pesannya, yaitu pada bagian kata-kata yang mungkin itu akan menjadi inspirasi sehingga dapat memotivasi mereka biar apa? Biar nantinya mereka juga hidup di arah yang lebih baik lagi ya, teman-teman. Selanjutnya di sini gunakan teks dengan ringkas, jangan terbelit-belit, jangan terlalu banyak, dan jangan terlalu membuat audiens itu merasa pusing, gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada juga selanjutnya alur yang teratur. Pastikan ketika teman-teman di sini membuat suatu presentasi, pastikan alurnya itu sangat teratur. Jangan membuat bingung sendiri ataupun jangan membuat audiens itu sangat pusing dan sebagainya. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya juga di sini ada alat dan teknologi presentasi. Pertama kita ada komputer, ada proyektor, ada laser, ada juga mikrofon. Nah, di sini pastinya teman-teman sudah mengerti apa itu kegunaan komputer, apa itu fungsinya proyektor ketika kita presentasi, apa itu yang namanya laser, apa itu yang namanya mikrofon. Kalau laser itu adalah untuk memperjelas kalimat. Misalkan di sini di slide saya misalkan ada alat dan teknologi presentasi. Kita gambarkan, kita sorot ininya nih. Sorot, misalkan warnanya merah. Biar apa? Biar nantinya itu terlihat terkesan lebih jelas kepada si audiens. Nah, yang selanjutnya juga di sini ada sebuah kata-kata dari saya. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Orang yang sukses itu tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Nah, itu saja teman-teman dari saya ya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau misalkan ada salah kata ataupun apapun itu, karena kita di sini sama-sama saling belajar. Semoga apa yang saya harapkan, apa yang saya share kepada teman-teman semuanya di sini, semoga dapat menjadi amal ibadah bagi saya dan terutama dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, walidah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.